kan adalah struktur streamline-nya. Oke, lalu grafik koefisien pressure yang terkait dengan bendanya. Jadi seperti ini. Oke, ya, ini adalah struktur streamline-nya dengan dua macam kecepatan. Ini adalah CP-nya. Oke, lalu dihitung menurut teorema Kutajoukowski berapa gaya lift tiap satuan span-nya, 2 dimension lift, 2 dimensional lift, ya. Lalu kalau dibandingkan dengan mengintegrasi luas bidang ini, ya, kita bisa mendapatkan apa yang disebut koefisien lift, ya, koefisien lift yang ada di sini. Oke ya, dengan integrasi numerik. Atau menghitung gaya lift dulu, seperti yang saya sudah katakan, ya. Sel adalah 0 sampai D CPL dikurangi CPU kali DX dibagi D kali 1. Ini gunakan ini aja CL-nya ya. Oke, menghitung CL dengan mengintegrasi dari 0 sampai D, X-nya mana 0 sampai DX-nya? Ini kan 0 sampai D, ya. Di increment-nya berapa kalian mau bikin, ya? Oke, atau menghitung dengan Kutajoukowski teorema yang L aksen ini. Ini rho V kuadrat circulation. Circulation-nya kan kekuatan vortex-nya yang kalian akan gunakan untuk modeling itu loh, ya. Jadi kalau sudah L aksennya dapat, maka didapatkan CL dengan ini adalah L aksen dibagi setengah rho V kuadrat kali D kali 1, gitu loh, ya. Inilah CL. Ini bukan circulation, L aksen. Oke, ya. L aksennya ketemu, maka CL-nya bisa dihitung pakai, sebentar, ini loh. Kamu tulis ya, L aksen dengan Kutajoukowski teorema. Ini belum dijadikan model saja sudah bisa dihitung ini. Kalau kamu sudah dapatkan berapa vortex strength-nya, nanti bakal menghasilkan lift sekian ini. Oke, kalau lift-nya sudah dapat, bisa dihitung CL-nya pakai ini. L aksen dibagi setengah rho V free stream kuadrat C kali S, ya. C-nya dalam hal ini adalah, kalau silinder, ya, chord length kali span. Karena 2 dimensi, maka S-nya 1, C-nya sama dengan D, gitu ya. Jadi, rumus menghitung CL pakai Kutajoukowski ininya dihitung dulu pakai tadi, rho free stream, V free stream kalikan vortex strength atau circulation. Terus masukkan sini setengah rho V free stream kuadrat, D-nya C-nya chord-nya untuk silinder kan sama dengan diameter silinder, ya. S-nya karena satu satuan adalah sama dengan span-nya adalah 1. Oke, ya. Sudah itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ini. Ini kan punya grafik CP, ya, tabel CP, tabel, ya.
X dari 0, lalu 1, 2, 3, ya, X1, X2, X3, dan sebagainya. Sebelahnya CPL, sebelahnya CPU. Tabelnya selalu dimulai dari X dari 0 sampai D, ya. Dibagi kecil-kecil, CPL-nya berapa, CPU-nya berapa. Maka kalau increment-nya di X-nya tahu, di X-nya berapa. Integrasinya numerik, nah. Di X-nya berapa. Pakai Excel juga boleh. Di X-nya misalnya 0,005, Pak. Karena saya ribuan ini membuatnya. Ratusan ya 0,0 berapa gitu ya. Oke, pokoknya X1 dikurangi X2 dikurangi X1, X3 dikurangi X2, X4 dikurangi X3 gitu loh. Sekarang increment-nya sama, kamu bikin kan sama aja ya. X itu ini loh. Ini diganti X ya. Sedikit. Nah, jaraknya kan sama semua delta X-nya. Karena pada prinsipnya integrasi numerik itu integralnya kan sama dengan sigma, Dona. Ini, integral 0 sampai D itu kan sigma, ya, CPLI dikurangi CPUI, misalnya I-nya itu 1, ya, CPL 1 dikurangi CPU 1, ya, kemudian dikalikan dengan delta X. Delta X pada mana adalah ya X sebelumnya sesudahnya dikurangi sesudahnya. Delta X-nya berapaan gitu loh, nah, ya. Dibagi diameternya ini 0 sampai D. Oke. Oke. Kalau tidak pakai 0 sampai D, ya 0 sampai 1. Ini artinya dx adalah dx dibagi D. Dx bagi D, gitu ya. Oke, nanti dibandingkan. Ya, nah, gambarnya adalah ini. Yang disajikan lalu dituliskan, dia menghasilkan yang ini, L aksen Joukowski, CL-nya Joukowski teorema berapa, CL integrasi numerik berapa, gitu. Masing-masing ini gambar. Oke. Baiklah. TA-nya ini aja deh. Presentasinya. Pokoknya dibikin sebagus mungkin. Materi berikutnya nanti kita terangkan saja sambil lalu. Nah, habis ini ya. Gak usah yang materi itu. Ini sajalah ya. Tapi harus bagus. Gak boleh kayak kemarin itu. Ininya gak tuntas. Ini ya. Ini belum. Karena kelas-kelas sebelumnya nggak pernah begitu. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Siapa? Bertanya silakan. Ini sebelum hari Minggu, saya rapikan, saya akan kirim ke Edward ya materi ini. Sudah? Oh, izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti tugasnya tuh dari yang silinder berputar ya, Pak, yang grafik CP-nya, Pak. Iya, ya gambar ini. Nah, kalian mencari tahu, merancang berapa kecepatan masuknya di free stream. Putaran silinder RPM yang dijadikan radian per detiknya berapa. Ya, dari putaran silinder bisa dicari, sudah saya terangkan kapan itu, berapa vortex strength-nya. Itu kan. Terus modeling untuk menghasilkan ini, ya, dan ini. Ini tidak otomatis didapat dari MATLAB.
bawahnya itu olahan sendiri. Tahu kan saudara bagaimana mendapatkan rumus CP? Sudah ada sebelumnya. CP adalah P lokal di tiap-tiap titik ini. P lokalnya didapat. P lokalnya didapat dari mana, Pak? Dari Bernoulli yang diterapkan dari V free stream. Ya. Lalu V free stream dengan P free stream. Gitu kan? P free stream dengan P free stream. Berapa? Jangan keliru loh ya. Coba saya cek sekarang. Kalau P free stream diketahui, berapa P free stream-nya? Nyarinya. P free stream diketahui. Oke. Bagaimana mendapatkan P free stream-nya? Nanti untuk mendapatkan CP dulu. Karena CP ini kalau tidak ada upper lower-nya itu kan sama dengan ini. P lokal itu P fungsi kontur ini loh, berapa? P fungsi X gitu ya. Dikurangi P free stream dibagi setengah rho V free stream kuadrat. Nah ini diketahui P free stream. Berapa P free stream-nya? Ini ada diketahui P atmosfer. Juga diketahui 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini bagaimana ini? Ya, sama dengan apa? Silakan. Siapa yang mau menyatakan diri? Saya izin menjawab, Prof. Siapa namamu? Sinta, Prof. Sinta, ya gimana Sinta? Jadi untuk PV stream itu sama dengan PATM dikurangin setengah rho PV stream kuadrat. Oke, bagus Sinta. Jadi pasti dia tidak sama dengan PATM. Oke. Nah, P free stream itu kemudian masuk ke ini. Ya, lah P fungsi X sama dengan apa? Sinta Ayu, oke. P fungsi X sama dengan apa? P di kulit kontur. Kalau struktur streamline-nya sudah dapat, ayo. Nanti dibuat algoritmanya, nah itu nah. Dari pemodelan, kalian nggak ada yang nyoba jawab. Ayo. Gimana sih? Ayo. Kulit kontur kan VR-nya sama dengan 0. Di kontur. P theta ada. Ya. P theta-nya ada kan? P theta berarti P theta fungsi X. Ya. P theta fungsi X. Baik dari upper maupun dari lower, gitu ya. Ini V theta upper,
Stream function combine itu kan bahasa algoritma silinder diputar. V upper, V lower, nanti berarti V contour upper, V lower 2 ya. Ini akan dibagi 2 kan, berarti V contour upper, V contour lower. Oke. Nah, saya ambil salah satu ya. Shift. Bagaimana P kontur? Ini fungsi X ini. Fungsi X. Ya, B theta upper yang juga fungsi X kan. Kalau mau di Excel kan itu loh. Oke. Nah, bagaimana? Kita menggunakan persamaan Bernoulli. P free stream kuadrat per row ditambah P free stream kuadrat, P free stream per row, P free stream kuadrat per 2 GZ free stream sama dengan V kontur dibagi row ditambah V kontur kuadrat per 2 ditambah GZ kontur. Nah, yang ini Z-nya dianggap sama, dicorek. Ya, ini loh. Dari V kontur yang diketahui tadi, mencari P kontur. P free stream ada, row ada, V free stream kuadrat ada. Yang tidak ada tinggal P kontur. Maka keluaran dari ini adalah P kontur. P kulit, fungsi X. Fungsi X berarti ada dibagi 2 dia. Yaitu P kontur upper fungsi X, P kontur lower fungsi X. Oke. Lalu dapatkan CP. Gitu kan? CP upper sama dengan P kontur upper fungsi X dikurangi P free stream dibagi setengah row V free stream kuadrat. CP lower adalah P kontur lower fungsi X dikurangi P free stream dibagi setengah row V free stream kuadrat. Jadi dari sini pertama combine VR ya. Dan ini ada macam-macam setelah ini combine, ini ada juga berapa vortex strength ya. Oke. Juga ada berapa V free stream. Udah, ini algoritma ini setelah di Excel kan dapat, kemudian ini V kontur dapat, V kontur V theta ya, lalu dari V kontur upper, V kontur lower, mendapatkan V kontur. Ya, V kontur sudah, V kontur upper, V kontur lower, begitu maka dapat P kontur juga upper lower, maka dapat CP. Nah, setelah dapat CP,
Yang saudara masukkan di sini adalah digrafikan di bawahnya persis di gambar ini, ya, dipindah. Kayak anak kelas-kelas dulu itu rapi gitu. Bawahnya ada grafik CP. Seret persis ini. Nah, saya besarkan ya. Oke, saya besarkan di sini. Yang dimaksud dengan upper lower lebih baik gini aja. Ini masukkan upper. Ini ya. Pokoknya sampai D. Walaupun uppernya itu ini. Ya memang masuk upper sih dia. Ini upper ya. Sorry, ini lower kok upper. Ini lower. Masukkan gitu aja. Ini adalah upper. Ya. Jadi ini adalah upper. Oke, apa ini? Masukkan lower untuk memudahkan. Sebabnya kan gini loh. Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Itu masuk mana rumus mana Pak ini? CPL dikurangi CPU ini loh. Ini loh. CPL dikurangi CPU. Ya. Delta X-nya di situ berapa? Oke. 1 dibagi C sama dengan D. Sama saja nanti satu dimensi. Oke, menggunakan rumus ini. Ada yang ditanyakan enggak? Nanti ini saya akan CP ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana mendapatkan vortex strength-nya? Siapa bisa menerangkan secara konsep? Di tahun yang lalu ada anak teman saudara yang menjawabnya dengan bagus sekali. Halo? Saya izin menjawab lagi, Prof. Siapa namamu? Sinta. Gimana Sinta? Jadi untuk dari vortex strength sendiri itu kan di untuk yang rotating cylinder itu kan V theta-nya kan sama dengan silinder yang dialiri dikurangin vortex flow seperti yang rumus kemarin. Nah, untuk di sini kan silinder berputar, otomatis dari suku pertamanya dia 0, sehingga tersisa V theta sama dengan negatif vortex strength dibagi 2 PR. Nah, kemudian nggak usah negatifnya ya, yang diambil harga mutlaknya ya. Ini Prof. Kemudian disamadengankan dengan omega R, sehingga didapatkan vortex strength sama dengan omega dikali R kuadrat dikali 2pi kurang dari 4pi VV stream dikali R. Oke, bagus. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya punya Sinta ya. Oke, pokoknya sudah dapat ini gambar masing-masing harus mendapatkan 2 situasi putaran. Nanti di pemodelannya dikasih, saya dengan diameter silinder berapa sentimeter, jadikan meter ya, berapa VV stream, V atmosfer berapa, density berapa, ya, vortex strength-nya berapa. Lalu mendapatkan gambar ini, dihitung CL-nya pakai Kutaijokowski teorema, yaitu ini, L aksennya dihitung dulu pakai ini, lalu
Nah ini, dibagi ini. CL-nya dengan Kuto-Joukowski teorema, L aksen yang tadi dihitung dibagi setengah rupi kuadrat, C kali S. Dalam hal ini C sama dengan diameter, S-nya sama dengan satu satuan. Satu span. Oke. Oke. Yang penting-penting dicatati dulu. Karena yang slide ini kan belum saya kirim, sehingga nanti nggak usah nunggu terlalu lama. Tadi L aksen pakai itu. Lalu ini nanti saya foto. Gimana mendapatkan ini ya. Ini termasuk yang saya foto. Lalu ini algoritmanya untuk dapatkan grafik CP upper, CP lower. Sudah. Itu adalah mengenai tugas kita yang harus diselesaikan pada ini ada hitungan sirkulasi, sudah pernah saya kuliahkan minggu lalu. Ini starting vortex. Nah, saya mau sekilas menjelaskan kepada saudara. Ini konsep dasar pemodelan aerofoil tipis dengan lengkung lemah. Jadi bahasa limitasinya, bahasa keterbatasan dari pemodelan ini adalah tipis dan lengkung lemah. Tipis itu artinya tebal antara upper dan lowernya. Perhatikan yang mana ya Pak, kok bingung saya lihat. Ini grafik, kontur yang diperhatikan yang merah ini. Yang saya gambar ini tidak tipis, lengkung kuat. Ini. Ya, kenapa digambarkan tidak tipis Pak? Kalau tipis nggak bisa saudara lihat. Oke, jadi ini. Oke. Jadi setiap aerofoil yang merah itu, ini pengetahuan tambahan buat saudara, tidak saya ujikan ya, tapi serius ya. Oke, yang merah ini dihasilkan dari airfoil yang biru. Ini maksudnya airfoil simetris, ya, yang disuperposisikan dengan sebuah lengkung rusuk yang hijau. Jadi kontur yang merah baik upper maupun lower itu dihasilkan dari superposisi kontur biru yaitu airfoil simetris, ya, plus minus lengkung cambernya. Ini tidak ada upper lower ini. Camber ini adalah lengkung rusuk camber, tahu ya? Jadi kalau saya gambar itu kayak busur lingkaran gitu. Busur lingkaran. Ada busur lingkaran, ada parabolik gitu. Kalau saya punya airfoil, ini adalah koordinat Z dari cambernya. Ini X ya. Dari X sama dengan 0 sampai misalnya X sama dengan 4. Nah ini rusuk ini. Ada yang camber line ini berupa parabolik. Ada yang berupa busur lingkaran. Ini loh. Ini garis rusuk. Tahu ya? Kalau airfoilnya saya gambar di situ, dia bisa gini. Ini rusuknya. Nah, saya perbaiki. Jadi airfoilnya ada gitu kan. Ya, lalu ada garis rusuknya. Garis rusuk atau camber line ini
yang di sini disebut ZC, set camber, ya, itu menentukan ketidaksimetrisannya, menentukan bagaimana dia ini tidak simetris. Kalau set cambernya saya buat 0, otomatis dia jadi airfoil biru saja. Jadi biru itu berubah jadi merah karena ada set camber. Contoh ya, coba perhatikan. Titik yang saya tunjuk dengan kursor ini, mengapa set uppernya jadi sebesar ini? Karena biru yang sebesar ini saya tambahi hijau yang sebesar ini. Biru sudah segini, saya tambahi hijau sebesar ini. Jadi ini. Tahu ya? Halo? Sementara yang lower, birunya segini. Yang lower mana birunya? Ini. Yang biru ya. Yang biru. Set lowernya itu ini. Ngarang saya ini, keliru ini. Set lowernya itu ini, yang ditunjuk itu ini ya, set lower. Kenapa set lowernya segini? Karena biru sekian. Biru itu adalah, pokoknya yang biru itu indeksnya T. Set T upper, set T lower. Dari bahasa Jerman Tropfen. Tropfen itu droplet. Ya, droplet itu titik air, tetes air. Ya, jadi fungsi tetes airnya ini seperti apa gitu? Airfoil itu punya Tropfen upper dan lower. Sekali lagi ya, mengapa airfoil merah ini? Airfoil merah disebut apa? Airfoil tidak simetris kan? Itu dihasilkan dari airfoil simetris ditambahi rusuknya. Otomatis kalau rusuknya sama dengan 0, dia tetap jadi biru. Berarti seperti barang yang simetris, tapi saya tekuk gini. Oke ya, baik, lihat baik-baik. Upper adalah, Z upper adalah sama dengan Z Tropfen upper ditambah ZC. Yang lower adalah sama dengan Z Tropfen lower. Ini keliru ini. Yang merah itu mestinya berhenti di merah. ZTL itu adalah ini, ZTL dikurangi dengan ZC, maka timbul ini. Nah, kenapa ini kok sama dengan 0? Coba lihat. Yang upper sama dengan lowernya kan? Ya. Yang ditambahi ini, tambah ini jadi merah. Yang bawah, ya, ini dikurangi hampir sama, ya jadi 0. Gitu ya, ngerti ya? Oke, sehingga ada berlaku rumus set upper lower dari airfoil tidak simetris itu adalah set camber plus minus set upper. Kalau ini upper, ini milih ini upper. Kalau ini lower, ini milih ini. Kalau ini harus lower, ini milihnya ini ZTU, ZT lower, ZT upper, ZT lower ditambah Z camber sama dengan plus minus ya. Untuk lower dikurangi. Kalau upper ditambahi. Nah, lalu ini menjadi bahasa pemodelan kita ini. Ini camber line. Ya, ini camber line. Kalian masih ingat kita pernah belajar single disturbance seperti apa? Apa saja disturbance flow yang saudara kenal? Untuk menjadikan PR ini loh, apa yang disebut aliran pengganggu? Siapa bisa jawab? Halo? Yang sudah pernah saudara dapatkan, aliran pengganggu itu apa? Siapa yang diganggu? Free stream flow. Makin dekat ke pengganggu, dia terganggu. Kalau jauh jadi free stream, gitu kan? Apa saja model pengganggu yang saudara kenal? Izin menjawab, Prof. Hilmi, silakan.
Iya, kalau sesuai yang kita pelajari kemarin itu ada source, aliran source, terus ada aliran sink, terus ada aliran doublet, sama ada vortex. Oke, bagus Hilmi. Oke, mengapa source, sink, doublet, vortex itu cuma tunggal, Hilmi? Kok tidak diskrit gitu? Tetapi dia betul-betul single. Kalau pasangan source dan sink kan double, Pak. Ya, tapi masing-masing kan single, ya. Single source, single sink, doublet, vortex, ya kan? Lah kok ini banyak? Bisa tak berhingga ini? Bahasa integral bisa tak berhingga ini? Bahasa diskrit sigma dari 1 sampai N. Pokoknya tidak tunggal. Oke. Oke. Kalian kenal anak perkapalan dari yang saudara kenal di kos misalnya. Lalu saudara tanya, bagaimana ya menggambar lengkung lambung kapal? Lengkung lambung kapal itu mudah atau sulit kurvanya? Sulit kan? Oke. Semudah apakah sampean menggambarkan dengan matematik tentang aliran melintasi silinder? Semudah apakah menggambar streamline kulit silindernya? Semudah memilih mal silinder. Tahu ya? Tahu mal silinder enggak? Yang bolong-bolong itu loh. Buat anak mesin gambar teknik zaman dulu. Ini mal. Mal. Loh. Bisa jadi silinder kan? Lalu saya kasih tugas kamu. Bikinkan saya silinder segini. Apa yang kamu lakukan? Ambil kertas. Ambil spidol. Taruh. Gambar. Seret. Mudah enggak? Mudah. Jangan bilang itu sulit. Oke. Bisa bayangkan? Lebih sulit lagi. Misalnya, elip, Pak. Oh ya, elip lebih sulit. Tapi masih oke tuh. Ya. Gambar separuh elip depan. Matematiknya bilang source. Gambar separuh elip belakang. Orang bilang itu akibat gangguan sink, ya. Jadi, karena saya nggak ada di sini sih, mal elip ada. Coba ginian dengan berbagai macam variasi. Oke, apa yang saudara lakukan? Andaikan saya punya, gitu ya, barang yang melengkung mudah kayak gini. Tapi ini termasuk kaku ini, ya. Lalu saya urutkan bilengkungnya itu, gitu ya. Lalu saya pakai pensil menggambarnya. Atau kamu bayangkan menggambar model ginian ini 2 dimensi dikasih tanah liat. Gambarkan aerofoil simetris tetes air, ya, 2 dimensi tadi. Jadi bukan bentuk 3 dimensi yang ngumpul, tapi 2 dimensi. Pakai tanah liat. Kerjaan kita sama kan saat kecil, suka mainan lumpur kan? Pasir juga kan? Yang basah di pantai itu ya. Bagaimana saudara menekuninya sangat rumit sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Jadi ditekuk ya pakai ini saya punya hot cream ini. Ya. Termasuk enak ini ya. Saya bikin lengkungan. Dia melengkung. Lihat enggak melengkung? Sorry. Gimana sih? Oh ini.
Melengkung ya? Bisakah ini saya kasih disturban cuma 1 dan 2? Tahu? Saya bangun sedikit demi sedikit. Kayak empu keris zaman dulu, yang katanya sakti, logam panas diyakiniin. Ya? Tahu? Lengkung bukan ini? Lengkung. Coba, mulai depan. Oke. Lalu bahasa matematiknya bilang, gak mungkin untuk membuka dan menguncup ini saya lakukan dengan 1 source, 1 sink. 2 source, 2 sink, gak mungkin. Yang mungkin apa? Saya bikin sebaran source dan sink. Sebaran. Ya. Saya bikin sebaran source dan sink menurut fungsi. Tahukah saudara, source itu ditandai dengan apa yang lalu? Source dan sink itu lambda kan? 1 source, 1 sink lambdanya besar. Oke. 1 source, 1 sink lambdanya besar. Tahu, saudara? Oke. 1 source, 1 sink lambdanya besar. Nah, kalau dia sedikit demi sedikit menurut fungsi, ya, maka tidak boleh dinamakan lambda besar, hurufnya besar tidak, tapi lambda fungsi S. S itu panjang kontur. Lambda fungsi S panjang kontur itu adalah sebaran source yang kemudian diganti sink saat dia harus mulai menguncup. Tapi nekuknya sedikit demi sedikit. Orang bertanya, membangun kontur dengan sedikit demi sedikit disturban itu, disturbannya kayak apa? Kalau diskrit sulit, harus continuous kan? Berarti diskritnya harus banyak. Kalau 1, 2 diskritnya, nggak bisa. Oke, sebab saya bisa mainkan ini loh, tetes air ini. Tetes air dengan tebal maksimum di tengahnya, di tengah core. Bisa kalian? Bisa. Tetes air dengan tebal maksimum di depannya, agak ke depan. Boleh dimain-mainkan kan? Berarti atau ke depan sekali, begitu ngembang langsung menguncup gitu. Tetes air apa Pak itu? Ya tetes air matematik ya. Artinya harus dirasakan dengan pengertian bahwa tidak boleh dengan diskrit 1, 2 atau berapa yang sedikit. Ini harus sedikit demi sedikit diatur. Oke. Nah, barusan kita juga sudah lewatkan tentang silinder diputar. Semua ilmuwan aerodinamik mengatakan vortex flow itu berkontribusi atau berperan sebagai kambing hitam yang menyebabkan bodi tidak simetris. Buktinya apa? Silinder tidak diputar, hasilnya simetris kan? Begitu diputar, jadi aliran tidak simetris. Oh, berarti kesimpulan fisikanya apa? Silinder diputar itu gara-gara apa dia tidak simetris? Gara-gara ada vortex flow. Oh, kalau begitu bodi simetris ini kalau saya kasih 1 vortex flow bisa jadi tidak simetris. Bisa, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Kalau diskritnya ini source dan sink-nya harus banyak, maka diskrit vortex flow-nya juga harus banyak. Karena garis camber itu juga masing-masing macam-macam garis camber itu. Ya, ini saya memilih I. Sama-sama, chord-nya sama ya. Gambarkan garis camber yang macam-macam. Ada yang gini, di tengah-tengahnya persis ini Z camber, ini X. Ada yang ini di tengah-tengah persis ya,
lengkung maksimumnya. Ada yang lengkung maksimumnya di sini. Lihat baik-baik. Oke. Kalau yang di atas itu dia bakal melengkung dengan lengkungan paling melengkung ada di mana? Di tengah chord kan? Kalau yang di bawah agak ke depan, Pak. Gitu kan? Yang mana dari dua aerofoil yang memiliki camber seperti ini yang terseparasi lebih dulu? Tentu yang bergeser ke depan kan? Iya kan? Apalagi kalau yang di bawah ini saya kasih Zetropen itu apa? Yang aerofoil simetris tetes air tadi. Apalagi kalau gini. Juga di tempat yang sama saya bikin dia maksimum. Bahasa pemodelan ini nak yang diomong kita ini. Betapa lamanya saya gambar ini. Nah ini. Airfoil yang ini memiliki rusuk yang lengkung maksimumnya ada di depan. Tidak di tengah-tengah seperti ini. Bersamaan dengan itu tebal maksimumnya juga saya bikin di tepatnya itu. Oke. Dia pasti akan memiliki tebal maksimum di sini kan? Dan pasti memiliki lengkung maksimum di sini kan? Nah, ada Naka, ada British Profile, semuanya itu tergantung pada dua base profile. Base profile apa? Naka sekian ini memiliki bentuk lengkung camber seperti apa? Dan memiliki bentuk droplet Tropen seperti apa? Fungsi matematik kan ini. Jadi, kalau saya buat berarti set T ini fungsi X. Bahwa set camber ini fungsi X. Coba, set camber fungsi X. Set tetes air fungsi X. Lengkungnya itu fungsi loh matematik. Mustahil disturbulnya bukan fungsi. Oke. Sejak orang menemukan silinder diputar, orang ngotot membuat model pemodelan matematik seperti ini. Karena waktu itu pendekatan numerik belum bisa dilakukan. Seperti sekarang punya CFD, ANSYS, Fluent, dan itu di lab kita ya. Kenapa? Waktu itu belum ada komputer digital yang bisa ngeran program numerik dengan RAM seperti itu. Ya, jadi sekarang bahkan di laptop itu loh bisa di running itu apa itu CFD itu. Nah orang butuh membuat model yang diprediksi berapa liftnya, berapa ketebalan kontur untuk mengkoreksi boundary layernya, gitu ya. Lalu model ini harus dimengerti. Oke. Nah, disebarkanlah di sepanjang DS atau panel-panel ini ya sebuah fungsi matematik, maka adalah kekuatan source dan sink fungsi S. Kekuatan vortex untuk menjadi lengkung sebagai fungsi S. Mengapa fungsi ya? Tiba-tiba kamu tanya lagi. Terus tidak dijawab temanmu sebelahnya. Ya mustahil loh. Kita bikin kontur yang fungsi ya, kontur yang fungsi tapi dengan disturbance flow yang cuma 1, 2, gak mungkin ya. Tapi bahasa ini sulit loh nak matematiknya ya,
Karena harus menempatkan diri dengan situasinya. Oke, lalu apa berikutnya gambarnya ini? Sorry. Nah, ini dia. Oke, ini apa? Ini yang akan jadi kontur upper, kontur lower. Tapi ini 3 dimensi, nah. Ada span-nya. Kalau saya potong di setiap potongan span, ada kontur yang mana ini dari leading edge sampai trailing edge. Itu namanya panjang core. Ini span. Bayangkan ini wingnya pesawat. Ya, kalau dipotong di setiap span, akan ada lengkung dari leading edge ke trailing edge yang disebut panjang core. Ya, ngerti ya? Ini disebut source seed. Source seed. Kalau saya potong di potongan span tertentu, disebut source line. Garis tempat kedudukan titik-titik source. Oke. Nah, ya. Kalian kenal rumus ini? Kecepatan terinduksi oleh sebuah source tunggal sama dengan apa saat itu? Ini bukan source tunggal ini source fungsi. Ya. Lambda kecil source fungsi. Kalau source tunggal waktu itu gimana? VR-nya. Lihat out sama dengan apa? Lambda itu seperti apa simbolnya? Kalau gamma seperti ini, lambda itu oh iya, oke. Tahu saya. Ini kan yang sudah kita ajarkan 2πr. Iya itu kan lambda dibagi 2πr. Ngerti? Waktu kita bicara pelajaran source dan sink ini. Sementara sinknya adalah BR minus bagi 2πr. Loh, itu kan kalau tunggal. Kekuatan source dan sinknya kuat, Pak, kalau tunggal. Nah, kalau dia sendirian, ya bagian kecil dari satu source menginduksi berapa kecepatan R, ya dVr. Sama dengan apa? Lambda fungsi S itu penggalannya potongan panel, kali ds. Dibagi dengan 2πr. Ini kepekaan matematik ini. Nah ini, dVr sama dengan lambda fungsi S ds dibagi 2πr. Oke, coba tolong kasih saya contoh Pak, mana satu panel yang menginduksi ya, Bapak ini. Coba ini ya, kursor saya dilihat. Saya memilih source line, ya, potongan dari sebuah source seed di titik A. Lalu saya letakkan pengamat ada di P, titik, yang mau kita bahas. Bagaimana induksi kecepatan yang diakibatkan oleh satu panel kecil dari source yang ada di titik A. Katanya source itu searah jari-jari ya Pak. Oh iya, hubungkan P dengan titik A. Seret. Radiusnya disebut RA. Oke? Kemana arahnya? Pasti searah jari-jari itu. Ini maka disebut dVRA. Kecepatan terinduksi oleh panel source di titik A. Coba dua-dua. Yang satunya di titik B. Dengan lebar panel yang sama, ds. Yo, ini RB ini. Kemana arahnya kecepatan terinduksinya? Ini dVRB. dVRB ini. Oke.
Oh, terus kamu bertanya, loh ini 2 panel saja, lalu dia menghasilkan 2 kecepatan induksi yang sangat berbeda arah vektor dan besarnya, gitu ya. Padahal kalau bodinya sulit kayak gini lengkungnya, mustahil saya menyebarkan cuma belasan, Pak. Bisa apa ini? Bisa ratusan. Lebih baik berapa? Ribuan. Panelnya ya, nak. Oke, berarti macam-macam dong. Satu titik saja diinduksi oleh berbagai macam source dan sink. Gitu kan? Kalau gitu rumusnya seperti apa? Kekuatan dari satu panel kecil tunggal. Kalau besar disebut lambda ini, ya. Kalau kecil disebut ini, maka kita akan bilang bahwa VR itu, lambdanya itu adalah besar adalah integral lambda S ds. Ini. Matematik tapi ini, nah. Oke. Atau kalau dituliskan dengan bahasa diskrit yang banyak adalah sigma dari I1 sampai N lambda I fungsi S delta SI. Nah ini. Gitu ya. Oke. Nah, coba saya mau memberikan kepada saudara si kambing hitam yang menyebabkan adanya ketidaksimetrisan. Apa ini, Pak? Vortexing. Ya. Garis camber tadi di tiap-tiap span kan ada garis cambernya ya. Oke. Kalau saya bikin distribusi discrete vortex, maka dia jadi vortex line. Ini vortex line. Nah, dV kecepatan terinduksi oleh vortex tidak ada R-nya. Yang ada adalah kecepatan terinduksi dan dengan kecepatan tangensial keliling. Vortex kan tidak punya R, ke arah R ya, kecepatannya ya. Oke, baik. Kalau tunggal seperti apa? Oh, V free stream, V vortex ya, V keliling adalah minus gamma besar dibagi 2πr. Oke. Lalu kalau kecil oleh satu vortex panel sama dengan apa? Minus gamma S ds dibagi 2πr. Pada yang mana gamanya vortex tunggal adalah integral gamma S ds atau kalau dengan bahasa diskrit sigma dari 1 sampai N ya gamma I fungsi S delta SI. Ini kan. Jelas ya? Nah, kasih contoh Pak ini. Oh ya, panel A saya letakkan di sini. Pengamat ada di X fungsi Z. Ya, oke. R letaknya pengamat dengan panel A adalah ini. Padahal kecepatan terinduksi V theta itu tegak lurus R. Oh, ini berarti. dV oleh panel A dengan sudut theta A posisi RA. Gitu ya. Panel B punya lengan RB. Berarti kecepatan terinduksi di situ dV theta B.
Kenapa lebih besar ini dibanding dV theta A? Karena jarak P ke panel B lebih dekat. Jadi lebih kuat dia punya induksi ya. Ini adalah theta B, ini adalah RB. Ini contohnya betapa rumitnya kalau satu titik pengamat ini diinduksi oleh seluruh vortex panel. Kalau panelnya 1000, berapa macam RB-nya? 1000. Nah, titik situ tuh banyak lengan vortex, banyak arah vektor terinduksi, gitu kan? Waduh, ini kan rumit ini ya, gitu loh. Nah, nanti ada model matematiknya. Nah, saudara sekalian, kita berada pada situasi kalau mau lanjut itu kurang 3 bab. Yang satu babnya bisa 1 kuliah sebenarnya. Oke. Ya. Nah, materinya bisa saya kirim, tetapi saya kira kita tidak bisa kuliahkan. Ya. Saya hentikan, ini tidak ikut dalam apa itu? Ini termasuk ini yang tetes air. Ini model matematik syarat profil tertutup oleh source sensing. Ini saya kirimkan saja. Dengan Laurent integral, dengan Fourier transformasi. Saya butuh 4 kuliah lagi dengan kecepatan ini. Saudara siapkan saja tentang ini akan saya kirim ini, ya. Sampai sini akan saya kirim. Di dalamnya ada hal tentang ini, Kuta-Joukowski teorema, yang saudara boleh ambil bagaimana tadi saya katakan untuk menghasilkan CP melalui Kuta-Joukowski teorema atau melalui CP yang diintegralkan secara numerik. Ya, numerical integration itu bukan CFD. Nah, kalau saya bilang sigma ini loh, integral lambda S ds, itu matematik numeriknya adalah sigma 1 sampai N lambda I S UCS delta SI. Itu kan, kalau saudara punya tabel matematik, lalu mengintegralkan numerik kan ini. Makin banyak N-nya, makin mendekati kebaikan. Karena kurva yang disinggung potongan ds ini, ya, makin kecil ds-nya terjadi. Gitu kan? Dan integrasi numerik itu ada di Excel. Saudara siapkan saja, misalnya X, ya, dari 1 sampai 100, ya, berarti ada X1, X2, X3 sampai X100. Itu kan, sebelahnya ada apa misalnya CPL, sebelahnya lagi CPU, gitu kan. Lalu sebelahnya lagi CPL dikurangi CPU. Maka pada X1 ada CPL kurangi CPU berapa, gitu ya. Lalu di sigma itu aja. Masukkan, saya dulu bahkan membuat gitu itu nggak pakai Excel, nah. Zaman dulu itu. Tapi membuat program singkat pakai Fortran atau Wake Basic atau Turbo Pascal gitu ya. Delta X ya dijumlahkan. Sigma itu kan dijumlah. Ini ditambah ini, dikurangi itu, ya. Dari 1 sampai ini jumlahkan ke bawah gitu. Itu ketemu. Gitu ya.
Nah, kalau sudah ada Excel, ada macam-macam, saudara silakan siapkan untuk ujian. Sementara saya umumkan, kecuali kalau saudara berhalangan, hari Jumat pagi, jam 7, kan sudah tidak ada kuliah, bimbingan, dan sebagainya ya, minggu depan. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, sepertinya masih ada beberapa kelas yang masih ada kelas PEM. Bentar ya. Gimana? Sepertinya masih ada beberapa kelas yang punya jadwal kelas PEM Pak untuk Jumat jam 7. Begitu. Kalau jam berapa? Jam 9. Jam 9 sampai jam 11 gitu gimana? Kayak sekarang. Mungkin nanti didiskusikan lagi, saya kabarin ke Bapak secepatnya Pak. Iya. Kalau Kamis ada ujian lain ya? Sepertinya kalau untuk jadwal kelas aerodinamika seperti biasa, tidak sih Pak. Tapi kan saya ajukan. Coba Anda diskusi dulu ya. Tahun jam 9 sampai jam 11 bisa presentasi dengan catatan yang masih ikut kelas lain apa itu bisa nyusul gitu ya. Dulu kan grup yang sudah lengkap gitu ya. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya maupun saat presentasi. Saya di info grupnya ya, Edward ya. Baik Pak. Oke. Nah, sebenarnya apa yang saya sebut model matematik airfoil itu ya, ini adalah syarat-syarat konsep fisikanya. Ini termasuk cara berpikirnya ada di sini. Ini. Tadi yang saya katakan mengapa ada diskrit yang banyak, itu karena konturnya rumit. Ini orang akan mengenal bahwa hijau ini adalah sumber yang membuat tidak simetris, sumber penyebab. Gitu ya. Oke. Sudah? Edward, nanti saya dikabari. Kalau tidak, kita akan kembali ke jadwal jam berapa itu? 12:30 ya? Iya Pak. 12:30. Baik, siapkan baik-baik supaya kita bisa menutup kelas kita ini dengan kesan yang tidak amburadul ya. Paling tidak bab hingga Kuta-Joukowski teorema ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Dengan penguasaan MATLAB yang lebih baik gitu ya. Baik. Tapi materi ini satu paket yang akan saya kirimkan. Saya tawari juga ada yang ini. Saya tulis tangan ini. Saya tawari kalau saudara mau saya kirimkan. Saudara bisa lihat ini? Bisa Pak.
Oke. Pemodelan airfoil tipis lengkung lemah dengan angle of attack kecil. Ya. Nah, kalau saudara lihat, semuanya pakai logika. Nah, orang zaman dulu itu. Lupa katanya tadi sheet-nya berada di lengkung airfoil. Kenapa kok ada di lengkung airfoil sheet-nya? Kamu ingatkan kalau satu tunggal itu vortexnya kuat. Maka kalau diletakkan di core, dia akan mencapai sekelilingnya dengan seleluasa. Kenapa? Induksi kekuatannya itu besar, kuat. Nah, kalau diskrit itu kecil-kecil kan, namanya saja kalau tunggal itu gamma GS ini kok kalau tunggal loh ya. Kalau tunggal ini adalah V, induksi adalah gamma tunggal dpr. Kuat ya. Kalau saya bagi kecil-kecil, gamanya tunggal itu ternyata sigma dari ribuan gamma kecil-kecil. Nah, kalau gamma kecil-kecil itu diletakkan di core, seperti yang dulu kan di titik core ya. Coba silinder, ada di mana dobletnya? Di pusat silinder kan? Itu kan di garis core kan? Ya. Tidak di kontur silinder kan? Oke. Bagaimana source dan sink elit? Di garis core. Bagaimana vortex yang jadi silinder diputar? Vortexnya ada di mana? Di titik sentral silinder, di garis core. Oke kan? Dia ada di garis core kan? Satu dan besar. Nah, kalau kecil-kecil saya taruh di garis core ini, nggak nyampe dia ke lengkungnya ini. Kalau lengkungnya terlalu kuat, maka dibatasilah pemodelan ini dengan lengkung lemah. Pemodelan air tipis lengkung lemah. Ya. Dan dia pertamanya dianggap tidak punya tebal. Ini American style gitu ya. Ya, yang Jerman style kemudian dikoreksi dengan ketebalan dipakai tetes air gitu ya. Tahu ya? Jadi airfoil simetris itu menurut pemodelan ini adalah apa itu pelat datar tipis atau lengkung camber tipis. Kalau saudara mau, ini saya berikan untuk belajar di rumah. Nah, itu lengkungan dengan angle of attack kecil. Ini kecuali matematiknya, fisikanya mudah dilihat ini. Selalu saya awali dengan fisikanya. Ini ya. Tapi penyelesaiannya matematiknya saya singkat. Maka dipenuhi apabila ini ya solusinya adalah masih ada gitu nih. Nah ini solusi yang panjang untuk gamma ini telah diberikan oleh disertasi Dr. Ackerman Birnbaum dalam disertasi doktor yang menghasilkan rumus ini. Gitu ya, itu langsung dicongklok. Kalau saya kuliahkan ya buku setebal itu ya. Lalu jadi ini. Akhirnya bisa dipakai ini airfoil Naka simetris milik helikopter ini. Kalau saya kasih angle of attack, maka grafik liftnya seperti ini. Itu yang garis lurus itu yang dengan matematik kita. Yang garis yang apa itu simbol kotak-kotak ini adalah yang dari eksperimen. Lumayan sampai sudut 14 derajat dia berlimpit antara eksperimen dengan model matematik. Kecuali daerah yang hampir mendekati stall. Ini adalah pengujian momen terhadap leading edge-nya. Oke, jadi ini saya kasih aja lah, atau ada di antara saudara yang nanti studi lanjut gitu ya. Ini saya cuplikan dari beberapa textbook gitu ya. Dari Anderson ada ya. Lalu saya gabungkan dengan yang milik handout-nya yang saat saya kuliah di Jerman itu. Jadi lengkung airfoil simetrik itu
bahasanya sungguh seperti yang akan saya katakan. Katanya Bruce Bodinger. Lagi, aksi penembakan terjadi di Amerika Serikat. Beberapa orang dilaporkan tertembak di sebuah pemakaman di Racine, Wisconsin. Kita bisa bayangkan polisi melaporkan beberapa orang terluka tembak dalam sebuah aksi kekerasan di pemakaman Graceland, kota Racine, Wisconsin. Ketika itu sejumlah orang tengah menghadiri pemakaman seorang pria berusia 37 tahun pada Kamis. Polisi telah memerintahkan warga menjauh dari lokasi pemakaman karena suara tembakan masih terdengar beberapa kali. Hingga saat ini belum tahu siapa pelaku dan motif penembakan, demikian juga jumlah korban. Penembakan ini hanya terpaut sehari saja dengan penembakan sebuah rumah sakit di kota Tulsa, Oklahoma yang menewaskan 5 orang, termasuk pelaku penembakan. Nah, ini adalah berarti airfoil tidak simetris. Ya, akan dibagi dua. Modelannya adalah bentrokan kembali terjadi dalam unjuk rasa di kota Khartoum, Sudan pada Kamis. Polisi berusaha membubarkan massa yang menuntut penuntasan kasus pembunuhan puluhan demonstran dalam unjuk rasa 3 tahun yang lalu. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkerumun di sejumlah jalan utama di kota Khartoum. Aksi polisi itu dibalas dengan lemparan batu oleh pengunjuk rasa. Massa bahkan memblokir jalanan utama dengan batu dan ban bekas. Unjuk rasa ini menuntut keadilan dalam tragedi berdarah di kota yang sama 3 tahun lalu. Ketika itu sejumlah orang melakukan aksi duduk mengecam kudeta militer di Sudan. Namun kegiatan itu ditanggapi berbeda oleh polisi dan militer. Puluhan pengunjuk rasa tewas dalam peristiwa tersebut. Ingat baik-baik. Kemiripan dari serangan terhadap tanah Palestina dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pejabat Palestina dan para petani di Burin, tepi barat, menduga serangan dilakukan oleh para pemukim Yahudi bertopeng. Diakibatkan oleh bodi tidak simetris. Pertama, ladang hangus dan kebun zaitun yang terbakar mengelilingi desa Burin di tepi barat. Pejabat setempat mengatakan kebun dan lahan ini sengaja dibakar oleh orang-orang Yahudi dari permukiman terdekat Yitzhar dan Givat Ronen. Pejabat Palestina dan para petani mengatakan terjadi peningkatan serangan yang diduga dilakukan orang Yahudi bertopeng terhadap pertanian dan lahan milik warga Palestina. Itu seperti menggambarkan dia dikasih engeltek. Orang awam tidak akan tahu bahwa itu ada silinder diputar dengan titik stabilisasi bergeser ke low side itu dia disulit. Oman menambahkan para pemukim marah dengan pengibaran bendera Palestina di atas rumah-rumah milik warga Palestina. Jadi ini seperti menurutnya bendera Palestina melambangkan keberadaan rakyat Palestina di wilayah itu serta menyimbolkan kedaulatan. Inilah yang dinilai Oman sebagai pemicu meningkatnya serangan dan pelanggaran terhadap orang Burin. Pemukim Yahudi kerap membakar kebun zaitun Palestina. Hal ini ditanggapi penduduk Palestina dengan mencoba menyalakan api di dekat permukiman Yahudi. Dan dengan مشكلين نوصل أرضنا مشتاقين لأرضنا نوصلها نقدر نركبها مش قادرين بسبب المستوطنين واللي بشوفوه طالع واحد من على الجبل على طول بينزل عليه زي الرعية يعني بشراسة بينزلوا عليه ما بتعرفش منين ضرب يجيك يعني واحد اثنين بيطلعوا على أرضهم بتلاقي 20 مقابلهم نازلين Reuters mencoba menghubungi seorang juru bicara pemukim Yahudi untuk menanggapi peristiwa ini, tapi ia tak menjawab panggilan. Ketegangan antara Israel dan Palestina meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah serangan dan penangkapan hampir setiap hari terjadi di wilayah tepi barat yang dikelola Palestina, serta ketegangan di kawasan suci Yerusalem. Sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina biasanya meningkat selama panen zaitun pada bulan Oktober dan November. PBB melaporkan perang antara Rusia dengan Ukraina akan membuat 13 hingga 15 juta orang di dunia dalam bahaya kelaparan pada 2022. Direktur Kantor Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO di Moskwa, Oleg Kobyakov, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia RIA Novosti. Ini yang sebagai sebuah contoh kalau dia bergambar punya lengkung yang juga dengan angle of attack. Ya, ada solusinya yang tadi gabung dengan yang tadi. Nanti akan saya berikan juga, barangkali saudara mau mengeksplorasinya sendiri setelah baca itu ke
textbook. Baik, saudara sekalian, saya tunggu kabar saudara untuk bisa ujian di hari Kamis atau hari Jumat. Siapkan baik-baik. Soalnya terserah saudara. Yang jelas silinder diputar dengan kecepatan free tertentu, satu dan dengan 2 macam putaran vortex. Ya, 2 putaran silinder. Oke. Saya akhiri kuliah kita dengan ucapan terima kasih, utamanya kepada Edward Evander Muiz yang banyak membantu di dalam kuliah ini, dan saudara-saudara sekalian semuanya, terutama yang aktif selalu mengikuti diskusi. Banyak Hilmi Al-Faruqi, ada Sinta Ayu, ada Mas Ayu, ya, Fadel, saya sampai apa satu-satu. Oke. Ada Hilmi, Al-Faruqi, dan sebagainya. Oke. Saya akhiri di sini, saudara sekalian. Sampai ketemu di ujian proposal tugas akhir. Ya. Silakan saudara pacu perkuliahan saudara untuk semester ini, lalu ikut sit-in dan maju ujian TA. Gitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.